Jadi korban basa-basi Belanda, Pascal Struijk kini dekat dengan Indonesia. Akankah ia berkostum timnas Garuda? Malaysia Vietnam ribut sendiri, Kim Sang-sik simpan siasat licik. ET bilang, enak kan dilucuti Nguyen? Hitungan peluang terbaru timnas Indonesia ternyata masih bisa lampaui Australia asalkan. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pascal Struijk kembali menjadi sorotan usai pernyataan lamanya viral tentang perlakuan timnas Belanda. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini mengungkap pengalaman pahitnya. Pascal mengungkapkan dalam wawancara bersama Football Zone bahwa dirinya pernah ditelepon manajer timnas Belanda, namun isi pembicaraan itu terasa hambar baginya. Alih-alih membicarakan peluang masuk skuad utama, percakapan itu menurut Struijk hanya seputar basa-basi. Ia merasa tidak ada keseriusan dalam pihak timnas Belanda kala itu. Biasanya kamu tidak akan ditelepon secara personal. Saya tidak pernah berbicara dengan Van Gaal sama sekali. Saya hanya berbicara dengan manajer tim, kata Pascal Struijk ke Football Zone. Struijk juga menambahkan, dia mengabari saya dan menanyakan beberapa hal seperti bagaimana kondisi saya, apakah saya fit, dan sedikit soal situasi saya dengan Belgia. Di mana pernyataan tersebut memperjelas bahwa Struijk tidak merasa diprioritaskan. Ia bahkan mengaku bahwa timnas Belanda tidak memberikan gambaran jelas tentang posisinya di lapangan. Mereka tidak mengatakan posisi apa yang mereka rencanakan untuk saya. Saya pikir mereka hanya memutuskan lewat video saya di mana cocoknya saya bermain. Sebelumnya, pada tahun 2020, Pascal Struijk juga sempat menolak kesempatan membela timnas Belgia. Situasi itu membuat karir internasionalnya seperti menggantung di udara. Kini muncul peluang baru bagi Pascal untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia sempat terlihat bersama pelatih Patrick Kluivert menonton laga Oxford United versus Leeds United. Pertemuan itu pun memicu spekulasi bahwa Struijk menjadi target berikutnya dalam proyek naturalisasi PSSI. Apalagi ia belum pernah mencatatkan satupun caps untuk tim Belanda. Sebagai bek tangguh, kontribusi Pascal Struijk juga sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terutama untuk memperkuat lini belakang di berbagai ajang internasional mendatang. Apapun pilihannya, kisah Pascal Struijk membuktikan bahwa kadang dalam sepak bola, keputusan besar lahir dari pengalaman kecil yang terasa penuh makna. Sadar tak sadar, dalam sebuah organisasi itu seperti satu meja makan besar di tengah jamuan keluarga. Selalu ada yang sibuk merapikan piring, ada yang membawa lauk, ada yang diam saja tetapi tetap makan, dan selalu saja ada yang satu yang tak tahan melihat sendok miring sedikit atau kuah tumpah tetes langsung ribut. Langsung komentar seakan tak bisa hidup tanpa masalah. Ya, dalam hal ini, di ASEAN juga ada satu negara yang begitu, yakni Vietnam. Nguyen ini memang paling senang bikin keributan dan drama termasuk di gelaran ASEAN All-Star versus Manchester United. Ternyata ada sebuah siasat terselubung, mungkin Erick Thohir telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Makanya Erick Thohir tahu apa langkah yang harus dilakukan. Namun negara tetangga lain seperti Malaysia baru menyadari di mana di balik penarikan pemain yang dilakukan oleh FAM, ternyata itu bagian dari kesadaran Pak Erick Thohir. Ya, Erick Thohir benar-benar telah membuka mata tim-tim ASEAN lain, kini Vietnam dan Malaysia pun jadi makin memanas. Padahal tema dari ASEAN All-Stars adalah solidaritas rival satu rumpun. Lantas bagaimana kelicikan Vietnam yang baru disadari Malaysia berkat Erick Thohir? Hiruk-pikuk persiapan ASEAN All-Stars, muncul badai baru yang tak bisa diabaikan. Setelah FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia tiba-tiba menjadi sorotan karena keputusan kontroversial mereka memicu ketegangan dengan pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Jadi ceritanya, semua bermula dari langkah FAM yang secara mengejutkan menarik kembali dua pilar utama timnas Malaysia. Sebuah keputusan yang awalnya kita anggap biasa saja, namun siapa sangka kini menimbulkan gelombang spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara seperti Vietnam. Iya, keputusan ini disambut dengan kecurigaan dan kemarahan banyak yang menilai FAM sengaja mempersulit langkah yang sang pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dalam membangun kekuatan tim. Seolah-olah ada agenda tersembunyi di balik keputusan tersebut, mengaitkan keputusan FAM dengan agenda yang lebih besar, yakni ingin fokus pada gelaran kualifikasi Piala Asia 2027. Di mana Malaysia dan Vietnam yang kini berada di dalam satu grup bersama Laos dan Nepal di grup F sama-sama mengincar kemenangan krusial. Mengingat hanya sang juara grup yang berhak
lolos langsung ke putaran final. Dan tak butuh waktu lama, media Vietnam pun ramai-ramai menuding Malaysia bermain curang. Salah satunya dari dang3.com.vn yang menulis dengan tajam, lebih jauh lagi mereka menuduh takut kalah dari Vietnam, Malaysia membuat pelatih Kim Sang-sik kesulitan. Federasi Sepak Bola Malaysia tanpa ragu menarik 2 pemain kunci dari ASEAN All-Star demi mempersiapkan duel melawan Vietnam, tulis media tersebut. Mendengar hal ini, Presiden FAM Datuk Johari Muhammad Ayub akhirnya angkat bicara. Ia berdalih keputusan tersebut diambil demi kepentingan nasional yang lebih besar tanpa ada embel-embel sengaja membuat pelatih asal Korea Selatan itu pusing. Kami tidak bisa membiarkan Dominic Tan dan juga Sergio Aguero memperkuat ASEAN All-Star. Di saat bersamaan mereka punya tanggung jawab membela timnas, tegas Johari. Sayangnya mimpi itu harus pupus terkubur oleh keputusan federasi yang lebih mementingkan agenda nasional daripada pengalaman langka para pemainnya. Ya, kini prahara ini tak hanya memperkeruh suasana di antara Malaysia dan Vietnam, tapi juga mencoreng semangat sportivitas yang sejatinya ingin diusung oleh ASEAN All-Stars. Ya, ini semua tentu berawal dari keberanian PSSI yang diketuai oleh Erick Thohir, di mana beliau dengan tegas menjadi federasi pertama yang menolak undangan pemain bintang utama seperti Jay Itzes, Ole Romeni maupun juga Tom Hai yang diinginkan ASEAN All-Star karena musim Liga Eropa telah usai. Sementara itu, siasat Kim Sang-sik dicurigai Malaysia. Dan perlu diketahui lebih dulu, 2 pemain Malaysia yang pada akhirnya ditarik dari ASEAN All-Star versus Manchester United yakni Dominic Tan dan juga Sergio Aguero. Dalam pertandingan terakhir menghadapi India, mereka dipasang sebagai starter oleh pelatih Peter Klamovski. Maka dari itu, menjelang matchday di 10 Juni 2025 menghadapi Vietnam, Harimau Malaya tak ingin mengambil resiko jika kedua pemainnya dimainkan oleh pelatih rival Kim Sang-sik. Bisa saja memaksa Dominic Tan dan Aguero agar keduanya tak maksimal karena dipaksakan, atau bisa juga pelatih Vietnam menganalisa 2 pemain Malaysia itu. Ya, setiap kelemahan pasti akan terlihat jelas ketika dilatih secara langsung. Mungkin ini yang dikhawatirkan oleh pihak Malaysia karena Vietnam memang rawan bermain licik. Di sisi lain, raihan 3 poin tambahan di pertandingan terakhir membuat timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengalahkan Bahrain 1-0 membantu timnas Indonesia untuk sementara menempati peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih punya kesempatan besar untuk melaju ke babak kualifikasi keempat. Timnas Indonesia saat ini memiliki 9 poin dengan selisih gol 6 dan peringkat di atas Bahrain 6 poin selisih gol -8 dan China 6 poin selisih gol -13. Jay Itzes dan kawan-kawan hanya tertinggal 4 poin di belakang Australia yang berada di posisi kedua. Australia memiliki 13 poin selisih gol +7. Dan secara teori, timnas Indonesia masih bisa melampaui Australia dan menempati posisi kedua grup untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Apabila Indonesia berhasil memenangi kedua laga tersisa, melawan China dan juga Jepang, kemudian Australia hanya memperoleh 1 poin lagi di 2 laga tersisa. Namun, di atas kertas peluang Indonesia untuk menduduki posisi kedua di grup akhir sangatlah kecil. Tapi mereka masih bisa membidik sasaran yang jauh lebih realistis, yaitu mempertahankan posisi keempat untuk melaju ke babak kualifikasi keempat. Timnas Indonesia dipastikan akan finish di posisi keempat jika mereka mengalahkan China dan Bahrain, bermain imbang atau kalah dari Arab Saudi. Jika itu yang terjadi, maka Indonesia dengan raihan 12 poin dipastikan akan berada di atas Bahrain dan China, apapun hasil di pertandingan final. Pada pertandingan kedua terakhir, jika timnas Indonesia bermain imbang atau kalah dari China, maka pelatih Patrick Kluivert dan anak didiknya masih tetap punya peluang untuk melaju, tapi harus menunggu hasil pertandingan terakhir. Dan sesuai formatnya, babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026, Asia akan diikuti oleh 6 tim, yakni perwakilan peringkat ketiga dan keempat grup A, B, C di babak kualifikasi ketiga. Setelah itu, 6 tim ini akan dibagi menjadi 2 grup. Setiap grup berisi 3 tim, 2 tim teratas di setiap grup AK pada babak kualifikasi keempat akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, sementara itu, peringkat kedua di setiap grup akan melaju ke babak playoff Asia, memainkan 2 pertandingan dan pemenangnya akan lolos ke babak playoff interkontinental. Pada dasarnya, target untuk ikut serta dalam Piala Dunia 2026 masih sangat jauh bagi timnas Indonesia. Namun, kesempatan untuk melaju ke babak kualifikasi keempat masih terbuka bagi mereka.
Ya, capaian Timnas Indonesia hari ini mengukir sejarah baru yang tak terlupakan bagi sepak bola Asia Tenggara, di mana sebelumnya Vietnam hanya bisa mengoleksi 4 poin.